Halo Libra, apa kabar? Dan juga kamu Crosswatcher, apa kabar? Semoga kalian semuanya sehat dan juga baik kabarnya. Kembali lagi ketemu bersama saya Damar Aji. Yang kali ini kita sudah sampai di zodiak yang ketujuh. Kita akan membacakan dengan tema yang masih sama seperti kemarin. Kita selesaikan sampai ke 12 zodiak ya. Temanya masih sama, yaitu kehidupan dan percintaanmu 6 bulan ke depan. Jadi buat Libra dan juga Crosswatcher yang mungkin punya hubungan atau berkaitan dengan Libra, silahkan juga nonton video ini sampai dengan selesai. Teman-teman, kita akan melihat seperti apa kehidupan dan percintaan Libra 6 bulan ke depan. Di sini kita bakal mengangkat atau membaca beberapa hal tentang kehidupan kamu, mungkin bisa berkaitan dengan finansial, pekerjaan, karir, dan juga tentunya percintaan kamu, asmara kamu. Oke? Ini bacaan bersifat general reading, ya, dan tentu tidak akan semuanya resonate, tidak akan semuanya pas. Terus ini bersifat timeless juga videonya, jadi kapanpun teman-teman nonton video ini, berarti masih berlaku dan masih bisa kamu simak kapan saja. Oke, langsung aja kita bakalan shuffle kartu di baris pertama ini. Kita akan melihat ada tanda-tanda apa atau hal-hal apa saja yang harus kamu perhatikan, sehingga paling tidak ini bisa dijadikan sebagai bahan antisipasi dan evaluasi untuk kedepannya. Teman-teman juga yang pengen melakukan personal reading bersama saya, silakan aja untuk langsung menghubungi ke nomor kontak yang ada di kolom deskripsi di video ini, atau juga di pojok kiri atas sudah tertera di situ ya. Kamu boleh menanyakan apa saja, terutama berkaitan dengan masalah-masalah yang sedang kamu hadapi. Ada hal yang mungkin pengen kamu ketahui dan pengen kamu tanyakan, silahkan aja. Oke, kita langsung buka teman-teman. Purification, grounding, fokus, emergence, yang terakhir adalah harmoni. Oke Libra, kita baca pelan-pelan ya, supaya kamu bisa menyimak dengan baik dan mengingat dengan baik. Kalau misalnya kamu ngerasa kurang puas, bisa diputar lagi videonya. Yang pertama ada purification, grounding, focus, emergence, dan juga harmoni. Oke, teman-teman untuk Libra, saat ini ada beberapa hal yang tentunya harus kamu lepaskan ya. Rasa penat, kejenuhan, energi-energi negatif yang saat ini sedang kamu rasakan, kamu harus lepaskan. Ada grounding di sini yang bertanda bahwa kamu harus melepaskan. Grounding itu berarti kamu berhubungan dengan pelepasan, dan itu berhubungan sekali dengan energi negatif yang harus kamu lepas. Jadi kalau misalnya kamu habis kerja, penat, capek gitu kan, dari luar pulang sampai rumah biasanya kan lelah gitu kan. Nah, tapi di sini bukan sekedar lelah karena habis kerja atau habis beraktivitas, tidak, tapi saya melihat di sini ada beberapa tumpukan emosi negatif yang mesti harus kamu lepaskan. Nah, salah satu bentuk pelepasan emosi negatif itu bisa dengan cara grounding. Caranya adalah kamu bisa tiduran di lantai ya, atau di bawah, sehingga kamu bisa melakukan pelepasan energi secara otomatis. Kalau misalnya teman-teman belum pernah melakukan yang namanya grounding ya, saya beri sedikit tips ya. Jadi kalau misalnya habis pulang kerja atau ada beban-beban pikiran yang kebawa pulang sampai di rumah, itu bisa kamu lakukan yang namanya grounding ya. Dan grounding terbaik adalah kamu dengan tiduran tanpa alas ya. Tapi dengan catatan, kalau kamu nggak gampang masuk angin nggak apa-apa. Tapi kalau kamu gampang masuk angin, bisa dikasih alas tikar atau karpet atau apapun, supaya kamu tidak langsung berhubungan dengan lantai yang dingin gitu kan. Itu juga bisa. Terus di sini saya melihat bahwa ada tumpukan-tumpukan emosi negatif yang sudah cukup lama kamu simpan. Saya melihat Libra di sini ada kemarahan-kemarahan dan juga rasa kecewa yang sepertinya belum bisa kamu lepaskan. Ini bisa berhubungan dengan pasangan kamu, bisa juga berhubungan dengan orang yang
bisa sebut saja teman kantor atau teman di sosial, pergaulan kamu. Terus kemudian, kamu harus menyelaraskan agar pikiran dan juga perasaan kamu tuh terjadi harmonisasi yang bagus. Kemudian di hubungan pekerjaan kamu, sepertinya memang kamu sedang dalam keadaan under pressure, ada tekanan mungkin dari atasan atau dari perusahaan yang menuntut kamu untuk lebih meningkatkan performa kerja. Kemudian tentu kamu harus fokus ya, fokus, karena untuk masalah grounding juga ini juga harus fokus gitu kan, dan juga nggak fokus aja tapi harus rutin kamu lakukan agar energi-energi negatif itu tidak bertumpuk-tumpuk terus, karena penumpukan atau akumulasi energi negatif itu juga kurang bagus buat fisik kamu. Saya melihat untuk Libra belakangan agak sering gampang capek ya, kalau saya lihat di situ. Nah, gampang capek itu memang karena ada faktor-faktor yang memang menjadi penyebab ya, penyebab kamu capek, yaitu tumpukan emosi negatif yang kayaknya udah lama nggak dibuang. Jadi saya memberikan saran sedikit dengan catatan kamu nanti bisa bermain nafas juga. Tarik nafas lewat hidung, keluarin lewat mulut pelan-pelan. Ya, jadi tarik nafas lewat hidung dalam, pelan-pelan, ditahan. Jadi tarik, tahan, terus keluar ke lewat mulut pelan-pelan. Sampai habis, kurang lebih seperti itu. Dilakukan beberapa kali senyaman kamu aja. Itu sedikit tips ya buat kamu kalau misalnya kamu ngerasa bahwa tubuh kamu gampang capek, gampang lelah, ya, terus gampang pegal-pegal juga. Dan itu semuanya karena memang adanya emosi-emosi negatif. Terus kemudian fokus di sini juga merupakan salah satu upaya menyelaraskan kondisi dan keadaan kamu, karena dengan fokus itu kita memangkas pikiran-pikiran yang memang tidak perlu. Karena saya melihat di sini teman-teman untuk yang Libra, kamu kayaknya ini lagi nggak fokus banget. Jadi pikiran kamu tercabang-cabang, sehingga di situ juga menimbulkan atau mengeluarkan energi yang cukup besar ya. Sehingga kamu harus memangkas hal-hal yang tidak perlu dan kamu fokuskan pada hal-hal yang memang urgent. Jadi kamu harus punya skala prioritas. Secara hubungan kamu saat ini sih bisa dibilang baik-baik saja gitu kan. Oke, tapi nanti kita akan lihat lagi lebih jauh hubungan kamu, kita lihat dari kartu tarot selanjutnya seperti apa. Kita akan melihat, kita cek energinya lebih jauh, lebih dalam lagi. Kehidupan dan percintaanmu ke depan itu seperti apa. Teman-teman, yang saya sampaikan tadi bisa jadi memang sudah terjadi ya, jadi energinya bisa maju mundur, bisa mungkin belum terjadi, atau bisa jadi kamu sudah mengalami dan sedang dalam keadaan yang seperti yang saya bacakan. Jadi 6 bulan ke depan ini bisa sudah terjadi atau akan terjadi, pokoknya energinya maju mundur ya, dan ini bisa vice versa juga, energinya bisa kebalik-balik. Hubungan kamu dengan pasangan kamu kita akan cek. Bagus kalau saya lihat di sini ada kartu Ten of Cups ya. Kita nanti baca lebih detail lagi. Ada Ten of Swords. Oke, saya ulang lagi teman-teman, ada Ten of Cups, ada Ten of Swords, ada The High Priestess, ada juga Two of Swords, ada juga Four of Wands. Secara hubungan kamu cukup bagus, cukup harmonis antara kamu dengan pasangan kamu. Tetapi di sini ada satu energi yang mesti kamu harus waspadai. Energi itu tentunya energi berkaitan dengan hubungan dan percintaan kamu ke depan. Ada indikasi, ini baru indikasi ya teman-teman. Sekali lagi ini general reading, jadi bisa semuanya nggak bisa tidak resonate semuanya. Saya melihatnya gini, awalnya harmonis, awalnya bagus, kamu tidak terlalu banyak masalah selama ini, tapi tiba-tiba akan ada semacam pengkhianatan. Ya, ini harus kamu waspadai.
ada semacam pengkhianatan. Jadi bisa jadi pasangan kamu atau bisa jadi kamu sendiri, energi bisa kebalik-balik atau vice versa. Jadi sepertinya sudah terjadi atau akan terjadi penyimpangan rasa atau pergeseran rasa. Kamu akan merasakan kekecewaan ya. Kekecewaan itu cukup dalam ya, cukup dalam kalau saya lihat di sini, karena di sini ada Ten of Swords. Ini energinya sakit ya, sakit kecewa yang cukup parah, cukup dalam. Dan di situ kemudian membuat kamu bimbang untuk meneruskan hubungan kamu atau tidak. Energi ini bisa ketangkap sekarang atau bisa jadi akan terjadi. Tapi semoga tidak akan terjadi ya. Kalau hal-hal buruk, kita tetap berdoa. Artinya bahwa ini bacaan general dan tidak semuanya akan resonate karena semuanya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Ada kebimbangan yang kamu rasakan di 6 bulan ke depan, atau mungkin sekarang sudah sedang kamu rasakan juga, bahwa kamu ngerasa bahwa ini hubungan akan dilanjutkan atau tidak gitu loh. Karena sebetulnya kamu sudah kepengen banget menjaga hubungan ini dengan sebaik mungkin. Tapi terjadinya pengkhianatan itu, saya melihatnya dia bertemu dengan seseorang yang ini bisa jadi orang baru sih ya, orang baru yang kemudian bertemu, dan kemudian di situ ada semacam terjadi muncul perasaan-perasaan yang seharusnya tidak boleh muncul. Dan ketika muncul pun seharusnya pasangan kamu itu bisa menekan dan bisa mengendalikan untuk tidak terjadi. Tetapi sepertinya ini terjadi ya teman-teman, sehingga ada saat dimana kamu nanti ngerasa kayak sakit hati banget. Jelas iya, karena ini terjadi pengkhianatan. Di sini kemudian kamu merasa kayak ada yang hilang ya, dimana ekspektasi kamu untuk membangun hubungan dengan baik sepertinya tiba-tiba hancur, dan kamu seperti merasa gagal karena belum apa-apa. Di situ kamu sudah merasakan kekecewaan yang sangat luar biasa. Kebimbangan di sini kamu ngerasain banget gitu loh, dimana kamu akan melanjutkan hubungan ini atau tidak. Nah, kita akan lihat nanti di kartu baris ketiga, kira-kira perlu nggak sih hubungan ini dilanjutkan? Karena kalau secara pekerjaan tadi sudah saya bacakan bahwa di situ kamu ada kelelahan, tetapi ternyata ketidakfokusan kamu di sini muncul adanya orang yang muncul dalam kehidupan kamu. Dan apakah kondisi ini bisa diperbaiki? Kita akan lihat di baris ketiga, teman-teman. Libra, kehidupan dan percintaanmu 6 bulan ke depan seperti apa? Dan juga cross watcher, silahkan simak sampai selesai, karena bisa jadi ini berhubungan juga dengan kamu sebagai orang yang juga punya hubungan dengan Libra. Ada Knight of Cups, kemudian ada Six of Wands. Ini Six of Wands itu menguatkan apa yang saya sudah sampaikan, bahwa ada kehadiran orang di dalam hubungan kalian. Ace of Swords, the Fool. Oke, teman-teman, menunjukkan di sini bahwa ada kehadiran seseorang yang memang hadir dalam hubungan kalian ya. Bisa jadi pasangan kamu yang bertemu dengan orang itu, tapi saya melihatnya tadi, kalau saya tadi kan bilang ada orang baru, ya kan? Tapi ternyata di kartu atau di barisan ketiga, orang baru itu ternyata orang yang sebenarnya sudah pernah kenal sebelumnya, dan ini energinya kayak semacam muncul lagi. Atau bisa jadi begini teman-teman,
Ini saya jelasin biar kamu tidak khawatir. Bisa jadi begini, ini mereka tidak menjalin hubungan atau tidak berselingkuh ya, tetapi ada kayak semacam pasangan kamu itu masih membawa energi lama dengan orang yang pernah memiliki kisah dengan pasangan kamu, atau sebut saja pernah berhubungan atau punya jalinan cinta kasih tapi di masa lampau, dan pasangan kamu masih membawa energi itu sampai sekarang. Jadi ada dua kemungkinan ya teman-teman, ketemu dengan orang baru tadi, terus kemudian muncul perasaan-perasaan, akhirnya membuat pergeseran rasa. Jadi pasangan kamu sekarang kayak yang perhatiannya ke kamu jadi kurang. Terus kemudian intensitas untuk komunikasi juga berkurang gitu ya. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa di sini tidak harus tidak selalu orang baru, tapi orang lama atau energi lama yang masih dia bawa sampai sekarang. Artinya tidak ada orang ketiga yang datang, hanya energi itu masih kebawa sampai sekarang. Artinya dia belum bisa melepaskan atau membersihkan energi dari orang lama. Jadi pasangan kamu ini pernah punya hubungan dengan seseorang dan kemudian selesai. Jauh sebelum ketemu kamu, dia punya hubungan itu, tapi energinya tuh masih kebawa sampai sekarang. Itu alternatif keduanya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan terlalu khawatir dulu. Kalau memang ternyata yang benar itu adalah, yang resonate adalah apa yang saya sampaikan barusan atau nomor 2, berarti kamu nggak usah terlalu khawatir. Yang penting adalah kamu memberikan perhatian dan mengajak untuk dia berada dalam situasi dan lembaran baru sekarang, membuka lembaran baru bersama kamu untuk melangkah lagi ke depan, karena di sini ada the Fool yang menunjukkan bahwa kalian harus melangkah lagi, meskipun mungkin masih membawa energi lama dan mungkin dia tidak bicara sama kamu karena itu menjadi sebuah privacy yang sangat pribadi banget buat dia, sehingga dia juga menjaga perasaan kamu untuk tidak mau menyampaikan. Jadi nggak ada maksud berbohong sih di sini. Cuma dia ngerasa bahwa ini harus gue simpan sendiri, jangan sampai lu tahu. Itu sih kalau yang saya baca dari pikiran dia seperti itu. Nah, kalau misalnya yang benar adalah alternatif kedua, berarti kamu tidak perlu khawatir, tidak perlu terlalu khawatir, karena kamu tinggal memulai lembaran baru ini dengan pasangan kamu untuk benar-benar bisa membangun saling cinta, saling menyayangi, saling perhatian, dan saling membangun perasaan satu sama lain, gitu loh. Tapi ini saya melihatnya sih nggak terlalu istilahnya, kalau memang benar nih adalah alternatif kedua tadi, tidak terlalu mengkhawatirkan. Tapi kalau memang ternyata yang benar adalah di poin pertama tadi, bahwa ada orang ketiga yang datang dan itu adalah orang baru, ini yang memang harus kamu waspadai teman-teman ya. Secara pekerjaan sejauh ini sih kalau saya bilang masih bisa diatasi meskipun kamu cukup stres di masalah pekerjaan. Maka tadi saya sarankan di awal untuk grounding, untuk releasing, agar kepenatan, kelelahan, energi-energi buruk kamu itu bisa lepas. Ya, tapi overall di sini kalau untuk masalah hubungan asmara, sejauh ini kamu masih belum ada kemantapan, masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benak kamu. Tapi bisa jadi ini adalah jawabannya, bahwa ternyata dia masih ngebawa energi lama yang sampai sekarang belum bisa dia lepasin. Gitu sih teman-teman. Tapi sekali lagi, mulailah dengan langkah baru, buka lembaran baru. Jadikan pengalaman kemarin ada bekal-bekal yang harus kamu bawa, sehingga kamu tidak bisa mengantisipasi agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi, gitu loh. Jadi intinya begini teman-teman, kalau misalnya agar pasangan kamu tidak berubah, tidak bergeser, jelas beri perhatian. Karena yang namanya pengabaian itu bisa menghilangkan perasaan cinta, atau bisa mengubah rasa cinta yang besar sekalipun, dia akan hilang atau bergeser ke tempat lain atau ke dalam bentuk yang lain juga. Itu sih. Oke, jadi so far teman-teman
dia sih masih bisa diajak komunikasi, kalau saya bilang masih bagus gitu kan, kalau memang yang terjadi adalah di poin kedua. Tapi kalau misalnya di poin yang pertama yang terjadi, biasanya dia sudah mengulangi intensitas komunikasi, ngeresponnya selalu telat gitu kan, late respon terus, kemudian dia seolah-olah kayak menjaga jarak dan menjauh, jarang komunikasi dan seterusnya seperti itu. Dan seandainya misalnya dia itu tadinya sering telepon atau katakanlah ya bukan sering tapi rutin telepon, bisa jadi tanda-tandanya adalah dia berkurang dan tidak lagi mulai telepon-teleponan, jadi hanya sekedar chat-chat saja biasa dan hanya say hello aja. Gitu sih yang saya rasakan, teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan ini tidak terjadi dalam kehidupan kamu, karena ini sekedar sebagai warning, hasil dari apa yang saya tangkap dari beberapa kartu di sini, sekaligus dari apa yang saya rasakan atau batin yang bicara, kemudian saya menyampaikannya. Tapi ini bisa dijadikan sebagai warning aja sih teman-teman, antisipasi ya, sehingga jangan sampai terjadi. Ketika kamu memberikan perhatian, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Oke, teman-teman, saran saya itu dulu teman-teman untuk pembacaan yang sederhana, singkat, padat, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kamu suka, boleh silahkan subscribe, like, komentar, atau juga di-share. Buat teman-teman yang pengen melakukan personal reading atau konsultasi, coaching, ya, terapi, healing, silahkan aja kamu untuk menghubungi kontak yang tertera di kiri atas, atau juga bisa lihat kontak atau WA di deskripsi, di kolom deskripsi video ini. Oke, saran saya itu dulu teman-teman. Terima kasih buat yang sudah nonton. Sehat selalu, bahagia selalu, ya. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dan barokah, rezeki yang mudah dan berlimpah. Oke, saya Damar Aji, sampai jumpa.